Gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Jadi gini nih, kita mau apa sih namanya wawancarain Mbak tentang jurusan Mbak nih. Pertama-tama boleh dong kenalin dulu sama pemirsa. Hai semua, nama saya Titin Agustinengsi, biasa dipanggil Titin. Jurusan apa Mbak? Alhamdulillah diterima di École Doctorale de Sciences de la Vie de Santé untuk di bawah laboratoire biostatistik. Oke. Yang diambil sekarang sebenarnya berhubungan dengan data. Ya, statistiknya berhubungan dengan data, bagaimana mengolah data, menganalisisnya dan mengungkapkannya dengan baik. Dan kenapa biostatistik? Karena penggunaan datanya data biologi. Itu bahasa Indonesianya apa sih? Oh, kan Mbak itu di bawah École Doctorale de Sciences de la Vie de Santé. École Doctorale itu kalau di Indonesia kan program doktoral gitu. Jadi program doktoral yang berhubungan dengan sains untuk di bidang kehidupan dan kesehatan. Ilmu hayati. Ya. Bidang apa aja sih Mbak yang ada di situ gitu? Yang ada di fakultas ini? Di École Doctorale de Sciences de la Vie de Santé itu di bawahnya beberapa laboratoire. Tapi yang jelas di cabang-cabangnya itu seperti neuroscience. Mbak di dalam laboratoire biostatistik gitu. Jadi École Doctorale, terus bawahnya itu ada ya seperti kalau kita di Indonesia fakultasnya, di bawah fakultasnya itu ada jurusan seperti jurusan Mbak biostatistik kayak gitu. Di Indonesia ada nggak ya jurusan kayak gitu? Sebenarnya di Indonesia Mbak, kita belum mengaplikasikan ke laboratorium, tapi Indonesia sendiri program doktoral di bawahnya jurusan-jurusan yang tidak berkoneksi dengan labor gitu. Mungkin kalau di bidang Mbak statistik sendiri ya, program doktoralnya program doktoral statistik yang lebih ke arah pengolahan data. Lebih ke teori sih. Ya teori dan ya aplikasinya juga ada, tapi nggak lebih ke kehidupan sehari-hari yang memang di sini lebih diarahkan kehidupan sehari-hari. Kita punya riset apa dan kita cari teorinya, kita cari solusinya, ya itulah penelitian kita. Jadi teorinya kita cari sendiri, kita gabungkan. Ya yang jelas memang kita harus berkomunikasi dengan supervisor kita untuk memberi argumen bahwa ini loh teori yang digunakan. Sekarang lanjut lagi, jadi kan tadi kita udah ngomongin yang di pelajaran apa, nah sistem belajarnya gimana sih Pak? Sebenarnya kalau program doktoral sendiri itu mandiri. Kita nggak punya kelas seperti program S1, S2. Tapi kita punya pencapaian jam pelatihan, kalau kita namanya formasi. Jadi kalau di École Doctorale Mbak sendiri itu 108 jam per 3 tahun sampai kita selesai. Jadi di dalam formasi itu kita pilih mana yang kita minati. Seperti Mbak minatnya di pemrograman, Mbak cari yang tentang pemrograman. Ada juga tentang penulisan artikel, ada tentang pengembangan karakter kita. Itu banyak yang dipropos oleh École Doctorale sendiri. Kalau misalkan dibandingkan dengan di Indonesia seperti apa? Kalau di Indonesia sendiri ada juga sekarang dua macam sih sistem doktoral di Indonesia, ada by riset, ada by kelas. By kelas artinya dia kuliah selama 1,5 tahun, setelah itu penelitian. Nah kalau itu tidak termasuk, tidak seperti kita di sini. Bidang Mbak itu nggak ada sistem kerja dan atau magang. Ya program doktoral sendiri itu ya program kerja gitu. Bagaimana kita manajemen waktu kita, mendapatkan pencapaian sehingga hasil kerja kita itu kita seminarkan dalam seminar, bisa konferensi internasional ataupun nasional. Seminar yang Mbak sebutkan
itu berarti apakah juga jadi kayak mungkin semacam syarat kelulusan seperti itu? Iya, untuk syarat kelulusan itu sebenarnya di setiap ekol doktoral berbeda-beda. Di ekol doktoral Mbak sendiri itu ada peraturan-peraturan yang harus diikuti sebelum ujian terakhir. Salah satunya adalah mengikuti seminar konferensi internasional 1 dan menulis atau submit artikel internasional 1. Kalau Mas sendiri udah? Alhamdulillah semuanya udah tercapai, tinggal menunggu hasil sidang akhir. Nah, kan ini nanti itu hubungannya setelah selesai kan. Nah, kira-kira kalau di sini itu apa sih kayak perbedaan Indonesia untuk kayak segi setelah kampus atau setelah kuliah, setelah doktoral, setelah sekolah doktoral itu kayak kelebihan atau keunggulan ataupun prospek apapun yang mungkin bisa didapat dari situ? Kalau prospek jika pulang ke Indonesia, tentunya kita dari lulusan luar negeri mungkin karena banyak kita punya banyak pengalaman yang lebih gitu ya di luar negeri. Kalau menurut Mbak sendiri lebih beruntung bisa kuliah di luar negeri dan mendapatkan pekerjaan pun akan lebih mudah di Indonesia. Tapi Mbak sendiri kan sudah pegawai negeri, jadi tidak membutuhkan pencarian kerja gitu pulang ke Indonesia. Berarti secara umum ya mungkin ada nilai lebih karena kita belajarnya lingkungan yang berbeda. Betul, ya, jelas kita punya pengalaman, kita punya relasi di sini, dan kita bisa berkolaborasi antara universitas atau tempat kerja kita di Indonesia dengan di sini. Ya mungkin ada 1-2 patah kata dari Mbak yang ditambahkan untuk orang-orang yang ingin mungkin melanjutkan sekolah di Prancis atau di Strasbourg atau di Alsace untuk dokter. Pesan saya untuk bagi mahasiswa yang S1 S2 yang mau melanjutkan jelasnya S2 mau melanjutkan program doktoral di Strasbourg atau Alsace, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk bermimpi, mencoba saja. Apapun kalau kita mengusahakan yang terbaik, pasti hasilnya yang terbaik juga. Cukup sih, Pak. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sharingnya. Sama-sama. Ceritanya dan sebagainya.